Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8 kelas Hadris Biologi 2 semester 6. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai sterilisasi alat. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Miftah Sandiarillah, lalu ada Kira Putri Padilla, ada Putri Puspitasari, lalu ada Sriyanti Tarihoran, lalu Irda Wulandini, dan ada Rizky Putri Khairiyah. Baiklah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan dari praktikum sterilisasi alat, yaitu untuk mengetahui dan memahami prinsip kerja sterilisasi alat, medium dan dapat melakukan sterilisasi alat, dan dapat melakukan kerja aseptis. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh semua mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda untuk piaraan yang kita inginkan. Medium dan alat yang digunakan dalam inokulasi harus steril terlebih dahulu. Ada beberapa alat sterilisasi yang dikenal. Sterilisasi untuk bahan atau alat yang tahan pada suhu tinggi menggunakan alat autoklaf. Bahan yang tidak tahan suhu tinggi menggunakan sterilisasi dengan uap air panas, dan untuk cairan yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya serum, menggunakan alat sterilisasi berupa filter. Alat gelas dan logam yang tahan suhu tinggi disterilisasi dengan oven pengering. Untuk sterilisasi ruang dengan menggunakan lampu ultraviolet. Sterilisasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sterilisasi secara fisik. Selama senyawa kimia yang akan diberikan tidak akan berubah atau terurai akibat temperatur tinggi dan tekanan tinggi, selama itu sterilisasi secara fisik dapat dilakukan. Cara sterilisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan udara panas atau uap air panas dengan tekanan tinggi. Yang kedua, ada senyawa kimia yang banyak digunakan sebagai desinfektan, antara lain larutan CuSO4, AgNO3, HgCl2, ZNO, NO, dan sebagainya, serta larutan alkohol dan campurannya. Beberapa larutan garam seperti NaCl yang terdapat dalam 9%, KCl 11%, dan KNO3 sebanyak 10% dapat dipergunakan untuk membunuh mikroba karena tekanan osmotiknya, yaitu dengan jalan dehidrasi pada substrat. Sedangkan asam kuat atau basa kuat dapat pula digunakan karena bersifat menghidrolisis sel mikroba. Baiklah, saya Putri Padilla akan menyampaikan mengenai alat dan bahan dari praktikum sterilisasi alat. Nah, adapun alat yang kita gunakan adalah yang pertama ada Erlenmeyer, yang kedua ada pipet ukur, yang ketiga ada tabung reaksi, yang keempat ada autoklaf, yang kelima ada oven, yang keenam ada enkas, yang ketujuh ada kompor, lalu yang kedelapan ada petri dish. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ada kapas, lalu yang kedua ada tali rafia, lalu yang ketiga ada kertas payung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja sterilisasi alat. Yang pertama yaitu cuci semua alat yang digunakan sampai bersih, lalu dikeringkan dengan menggunakan oven. Yang kedua, selanjutnya yaitu alat dibungkus dengan kertas piling dan diikat dengan tali rafia. Petri dish dibungkus dengan kertas payung. Lalu tabung reaksi dan Erlenmeyer ujungnya disumbat dengan menggunakan kapas, lalu dibungkus menggunakan kertas payung. Yang ketiga yaitu masukkan ke dalam autoklaf, kemudian tutup rapat skru autoklaf, kemudian panaskan sampai air mendidih selama lebih kurang 15 menit, ditandai dengan keluarnya dari pipa pengatur uap. Yang keempat, tutup pipa pengatur uap, kemudian naikkan suhu hingga mencapai 121 derajat Celcius dan tekanan 15 IB. Yang kelima, konstankan api selama 15 menit. Lalu yang keenam, matikan api, biarkan suhu dan tekanan turun sampai 0 derajat. Lalu pipa pengatur uap dibuka. Kemudian buka skrup autoklaf. Lalu yang ketujuh, keluarkan semua alat-alat dari autoklaf.
dan simpan di dalam egkas yang sudah disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mensterilisasi gelas dengan cara dikukus. Nah, pertama kali kita akan membungkus gelas menggunakan kertas payung. Setelah kita menyiapkan kukusan, kita memasukkan gelas yang sudah ditutup dengan kertas payung. Kita masukkan dan tutup selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita membuka kukusan. Tampak seperti sudah beruap. Baiklah, di sini saya akan mensterilisasi alat mangkok kaca. Nah, di sini saya akan membungkusnya dengan menggunakan kertas payung. Setelah mangkok ini atau piring ini telah dibungkus dengan kertas payung, maka selanjutnya akan dikukus. Lalu masukkan piring atau mangkok ini ke dalam pengukus. Diamkan selama 15 menit. Lalu masukkan piring atau mangkok ini ke dalam pengukus. Diamkan selama 15 menit. Lalu ketika sudah mendidih, matikan kompor. Lalu ambil mangkok atau piring tersebut dari dalam pengukus. Lalu seperti ini keadaan ketika kertas payungnya dibuka. Baiklah, di sini saya akan mensterilisasikan mangkok dengan cara dikukus. Pertama-tama, kita bungkus mangkok terlebih dahulu dengan kertas payung. Nah, seperti ini. Selanjutnya, mangkok ini akan kita kukus. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan, lalu kita tutup dan kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit kita matikan kompor. Nah, sudah kelihatan beruap kan? Selanjutnya kita angkat dan letakkan. Kita buka pembungkus kertas payung tadi. Nah, mangkok sudah siap digunakan dan terlihat ya, kelihatan lebih bersih dan steril. Baiklah, di sini kami akan melakukan sterilisasi alat. Namun, sebelum kami melakukan sterilisasi alat, terlebih dahulu kami mencuci semua alat yang akan digunakan dalam sterilisasi alat. Setelah alat dicuci, lalu dikeringkan hingga alat tersebut betul-betul kering. Selanjutnya kita rebus air selama kurang lebih 15 menit
hingga mendidih. Baiklah, setelah airnya mendidih, kita masukkan alat-alat yang digunakan dalam sterilisasi alat. Seperti sendok, centong, kunci, yang berbahan dasar aluminium. Setelah proses sterilisasi selama kurang lebih 20 menit, kita matikan api dan biarkan suhu tekanan turun sampai 0 derajat. Setelah itu kita keluarkan alat-alat dari tempat perebusan dan kita simpan di dalam enkas yang sudah disterilisasikan dengan alkohol 70%. Baiklah, kesimpulan dari praktikum sterilisasi alat yaitu pada dasarnya prinsip dasar yang dilakukan pada saat sterilisasi adalah suatu proses mematikan mikroorganisme yang mungkin ada pada suatu benda. Pemilihan teknik sterilisasi didasarkan pada sifat alat dan bahan yang akan disterilkan. Sterilisasi berfungsi untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme yang ada pada atau dalam suatu benda, agar benda itu lebih aman untuk digunakan, khususnya pada dunia kesehatan maupun percobaan-percobaan mikrobiologi. Alat yang digunakan pada proses sterilisasi alat adalah autoklaf. Adapun teknik atau cara sterilisasi yaitu menyiapkan alat gelas, kemudian membungkus alat tersebut dan memasukkan ke dalam autoklaf, dan pada akhirnya alat siap untuk digunakan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan praktikum dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.